Pernah nggak sih lo kepikiran kalau tiba-tiba nyasar di tengah hutan belantara? Perut keroncongan, terus satu-satunya temen lo cuma lumut di pohon. Nah, percaya nggak? Lumut itu bisa jadi peta rahasia buat nemuin warung makan alami di hutan. Bukan cuma lumut sih, tapi hampir semua yang ada di hutan itu sebenarnya lagi ngasih kode atau sinyal yang bisa kita baca. Hutan itu punya bahasanya sendiri, dan kalau kita tahu cara mendengarkannya, kita nggak bakal mati kelaparan. Bahkan bisa nemuin harta karun berupa makanan yang aman buat dimakan. Oke, bayangin gini. Lo lagi di pasar tradisional yang super gede dan rame. Lo nggak tahu di mana letak tukang sayur, tukang buah, atau warung nasi. Pamik? Pasti. Tapi kalau lo perhatiin, pasar itu punya pola kan? Ada lorong khusus daging, ada yang khusus bumbu. Nah, hutan juga gitu, cuma skalanya jauh lebih besar. Dan lorong-lorongnya itu nggak kelihatan jelas, tapi dia punya sinyal yang sama sekali nggak instan. Butuh kepekaan. Sinyal pertama yang paling dasar adalah tentang keberadaan air. Air itu kuncinya kehidupan. Di mana ada air, di situ ada potensi kehidupan yang melimpah, termasuk tumbuhan yang bisa dimakan. Kalau lo menemukan aliran air, sungai kecil, atau bahkan genangan air yang lumayan jernih, itu adalah petunjuk paling berharga. Air bukan cuma buat lo minum, tapi juga jadi penarik bagi banyak banget tumbuhan dan hewan. Ibaratnya, sumber air itu adalah jalan tol utama di hutan. Di pinggir jalan tol inilah biasanya banyak rest area atau warung makan yang terselip. Studi menunjukkan bahwa daerah riparian atau area di sekitar sungai dan badan air memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, termasuk vegetasi yang lebih subur. Jadi, kalau lo nyari makanan, fokuskan pencarian di dekat sumber air. Tapi ingat, bukan berarti semua yang tumbuh di dekat air itu aman ya. Ini baru sinyal pertama. Sekarang, setelah lo tahu pentingnya air, coba bayangin lo ketemu segerombolan monyet atau burung lagi asyik makan sesuatu. Nah, ini dia, koki dan ahli kuliner hutan yang paling jago. Binatang-binatang itu, dari serangga sampai mamalia besar, punya insting alami untuk tahu mana makanan yang aman dan mana yang beracun. Mereka nggak punya buku resep, tapi punya pengalaman turun-temurun dan sensor alami yang luar biasa. Kalau lo lihat binatang makan buah atau daun tertentu, kemungkinan besar itu aman buat manusia juga. Contohnya, banyak spesies burung hutan makan buah-buahan beri yang kecil. Kalau lo lihat burung-burung itu mengerubungi pohon dengan buah merah kecil, ada kemungkinan buah itu aman buat lo coba. Tentu dengan kehati-hatian ya. Tapi ada pengecualian penting. Beberapa hewan, seperti burung tertentu, bisa makan buah atau biji yang beracun bagi manusia, karena sistem pencernaan mereka berbeda. Jadi jangan langsung caplok semua yang dimakan hewan, tapi ini jadi petunjuk awal yang kuat. Sinyal dari hewan ini ibarat lo ngeliat warung kopi rame banget dikerubutin orang. Artinya, makanannya enak dan aman buat perut. Biasanya, kalau binatang liar suka makan suatu tumbuhan, berarti tumbuhan itu nggak beracun, atau setidaknya punya efek samping yang minimal bagi mereka. Pola makan hewan seringkali menjadi indikator yang baik untuk potensi sumber makanan yang aman, terutama untuk buah-buahan dan biji-bijian. Tapi ingat, ini bukan jaminan 100%, hanya meningkatkan kemungkinan. Ini bagian paling deep dive-nya. Hutan itu seperti buku raksasa dengan jutaan halaman, dan setiap tumbuhan adalah satu kata. Kita perlu belajar membaca kalimatnya. Selain air dan hewan, tumbuhan itu sendiri punya kode yang bisa kita baca untuk tahu apakah dia aman atau enggak. Ada beberapa pola umum yang bisa jadi panduan loh. Warna dan tekstur. Buah dengan warna cerah mencolok, terutama merah, kuning, atau oranye terang, seringkali menarik perhatian. Tapi, buah yang terlalu mencolok dan kulitnya mengkilap banget atau punya pola aneh-aneh harus diwaspadai. Sebaliknya, buah yang warnanya kusam atau alami seringkali lebih aman. Daun yang mengkilap, berbulu lebat, atau punya getah pekat berwarna putih susu seringkali menandakan bahaya. Bayangin lo lagi nili permen. Yang warnanya norak banget dan bentuknya aneh, lo pasti mikir-mikir kan buat makan? Hidung lo adalah detektor penting. Cium baunya. Tumbuhan yang baunya menyengat, pahit, atau seperti amonia biasanya beracun. Sebaliknya, tumbuhan yang baunya segar, sedikit manis, atau seperti kacang-kacangan punya potensi lebih aman. Ini seperti lo nyium aroma makanan di warung. Kalau baunya udah nggak enak, pasti lo nggak akan makan kan? Ini teknik survival klasik, tapi harus dilakukan super hati-hati dan jadi opsi terakhir. 1.
Kontak kulit. Gosokkan sedikit bagian tumbuhan ke pergelangan tangan lo. Tunggu 15-20 menit. Kalau ada reaksi gatal, merah, atau iritasi, jangan dilanjutin. Kontak bibir. Kalau nggak ada reaksi di kulit, sentuhkan sedikit bagian tumbuhan ke bibir lo. Tunggu 15 menit. Kalau terasa geli, gatal, atau panas, jangan dilanjutin. 3. Kontak lidah. Kalau aman di bibir, taruh sedikit di ujung lidah lo. Tunggu 15 menit. Kalau ada rasa aneh, pahit, atau seperti terbakar, jangan ditelan. Kunyahan kecil. Kalau aman di lidah, kunyah sedikit bagian tumbuhan selama 10-15 menit. Jangan ditelan. Kalau nggak ada reaksi, ludahkan. 5. Telan sedikit. Jika semua tahapan aman, coba telan sedikit. Tunggu beberapa jam. Kalau tidak ada reaksi negatif seperti mual, sakit perut, atau pusing, kemungkinan besar tumbuhan itu aman dimakan dalam jumlah kecil. Ingat, ini proses yang sangat lama dan beresiko. Lebih baik cari makanan yang sudah jelas lo kenal atau yang dimakan hewan. Prioritas utama adalah hindari tumbuhan yang punya ciri-ciri umum beracun, buah merah cerah, getah susu, duri atau rambut halus yang tajam, aroma seperti almond, atau yang tumbuh bergerombol di tempat yang tidak biasa. Hutan itu bukan kumpulan pohon dan semak belukar yang berdiri sendiri-sendiri. Ini adalah ekosistem yang kompleks, di mana semuanya saling terhubung. Contohnya, ada jamur yang tumbuh di dekat akar pohon tertentu, dan jamur ini bisa jadi indikator kesuburan tanah atau bahkan keberadaan sumber makanan lain di sekitarnya. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seringkali menandakan area yang sudah mapan dan stabil, di mana ekosistemnya sudah seimbang. Di area seperti ini, kemungkinan lo menemukan tumbuhan yang bisa dimakan juga lebih tinggi. Pikirkan tentang simbiosis. Ada tumbuhan yang tumbuh subur karena nutrisi dari tumbuhan lain yang membusuk, atau karena dibantu penyebaran bijinya oleh hewan. Misalnya, di hutan hujan tropis seperti di Indonesia, banyak buah-buahan eksotis yang jadi sumber makanan utama bagi primata. Keberadaan primata dengan jumlah besar bisa jadi penunjuk lokasi pohon buah. Intinya, kalau lo melihat hutan sebagai sebuah rumah yang penghuninya saling berinteraksi, lo akan lebih mudah membaca denah rumah itu. Ini bukan tentang menghafal nama-nama tumbuhan, tapi memahami prinsip dasar bagaimana alam itu bekerja dan memberikan petunjuknya. Setiap komponen dalam ekosistem, dari lumut yang tumbuh di pohon hingga jejak kaki hewan di tanah, merupakan bagian dari peta rahasia ini. Jadi intinya, kalau lo nyasar di hutan, jangan panik. Hutan itu nggak bermaksud mencelakai lo. Dia cuma lagi bicara pakai bahasanya sendiri. Dengan tenang, perhatikan sekeliling lo. Cari air, perhatikan apa yang dimakan binatang, dan pelajari pola-pola umum tumbuhan. Jangan buru-buru makan sesuatu yang lo nggak yakin. Pikirkan hutan sebagai warung kopi raksasa yang nggak ada label harganya, tapi punya banyak petunjuk dari pengunjung dan aroma-aroma yang bisa lo cium. Dengan sedikit pengetahuan dan banyak kepekaan, lo bisa bertahan dan bahkan menemukan harta karun tersembunyi yang disediakan alam. Nah, gimana menurut lo? Pernah punya pengalaman menarik di alam liar atau tips survival lainnya? Jangan sungkan buat sharing di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fakta Jelajah biar nggak ketinggalan peta rahasia lainnya dari alam semesta.